Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Jadi apa menjadi prioritas utama Ibu Mimi sekarang ini, waktu-waktu yang digunakan, nah dan mengapa itu menjadi pilihan prioritasnya. Nah, dari apa yang menjadi prioritas utama, prioritasnya apa? Salam Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Terutama saya prioritaskan, saya dalam kehidupan saya mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus berserta persekutuan Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan saya, memimpin, yang menghibur, menolong, menguatkan saya. Satu ya. Dua, saya harus selalu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamaku manusia, dan mengasihi Tuhan Yesus. Di firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap pikiranmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya ini mau mengasihi dengan orang yang sekeliling ada di dalam sekeliling dekat dengan saya atau di mana-mana ya. Saya harus mengasihi mereka dengan setulus-tulusnya, dan saya harus merendahkan diri dengan serendah-rendahnya. Saya hidup hanya mengandalkan Tuhan, karena saya tahu kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi segalanya yang terbaik bagi kita, dan saya yakin kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, penebus dosa dan kesalahan kita. Dan saya rindu untuk melayani Tuhan, apapun namanya, saya tetap dekat Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan dan melayani Tuhan, dan mengasihi sesama manusia, ya, ciptaan Tuhan. Dan saya tetap bersyukur selalu. Jadi saya tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi saya dan bagi kita semua. Dan saya dan kita semua sudah menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus gitu. Terus selalu ya banyak berdoa aja sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena kan kekuatan manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan Yesus Juru Selamat beserta persekutuan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan apa saja di dalam kita. Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan masalah apa saja di dalam kita. Dia sanggup mencukupi setiap kebutuhan kekurangan apa saja dalam kita. Dan dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apa saja dalam kita. Karena itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Juru Selamat kita 2000 tahun yang lalu udah naik ke salib, rela disalibkan demi menebus dosa dan kesalahan kita, menyelamatkan kita. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu sayang sama kita. Apa yang kita mau, serulah, panggillah, Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Apa kebutuhan kita Tuhan tahu, Tuhan bisa cukupkan. Nah, di mana orang yang kita harus, biarpun kita nggak bersalah ya, kadang orang yang bersalah kepada kita, nggak apa-apa. Kita tetap mengucap syukur, malah kita datangi mereka, kita bilang, saya minta maaf, mana tahu saya ada buat kesalahan kepada mereka kalian. Kadang mereka bingung,
saya rasa kamu nggak ada, ibu nggak ada buat kesalahan katanya. Ya mana tahu ya kita bisa marah, saya bilang gitu kan. Saya minta maaf ya. Tapi mereka menjawab, sebaliknya kami yang minta maaf sama ibu kadang katanya. Nggak apa-apa, saya udah maafkan klien. Yang penting saya tetap merendahkan diri karena saya mau, saya penuh kasih dan merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Supaya jiwa-jiwa itu melihat kita, oh ini orang aja dia selalu merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, penuh kasih, itu yang Tuhan mau. Baru orang-orang bisa di sekeliling kita itu datang mencari Tuhan Yesus juga gitu. Iya kan? Jadi saya sangat bersyukur karena kita adalah biji matanya Tuhan Yesus, anak Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan Yesus, juru selamat kita, penebus dosa dan sang kita. Amin. Nah, kalau saya menilai diri saya saat ini ya, terutama Tuhan itu udah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya, ya kan? Habis ini nanti baru saya nilai ya. Terutama Tuhan itu udah memberikan yang terbaik bagi kita. Kedua, dia mau kita merendahkan diri. Ketiga, dia mau kita itu mengasihi sesama manusia dengan setulus-tulus hati kita. Keempat, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, agar kita ada salah sama Tuhan pun Tuhan mau mengampuni dosa kita. Itu memang mengampuni itu nggak segampang itu ya. Kadang kan orang dia buat salah sama kita, aduh mengampuninya susah ya, nggak segampang itu. Memang ngomong gampang, tapi untuk ngampun tuh nggak gampang. Tapi kita minta Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu memenuhiku agar aku sanggup mengampuni orang yang bersalah ini kepada diriku, dan aku mengasihinya dengan setulus hatiku, dan aku merendahkan diri di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan mengucap syukur. Jadi aku yakin dan percaya Tuhan itu, Roh Kudus itu selalu berkarya dalam hidup kita. Aku punya nilai 8,5. 8,5 ya, luar biasa ini ya. Ya, salam semua Bapak Ibu, saudara-saudari, salam. Salam figur yang saya, pertama figur karakternya Tuhan Yesus yang saya mau ikuti. Ya, kedua figur mama papa saya sendiri. Karena figur Tuhan Yesus itu kan kita harus mengasihi sesama manusia, dan kita harus, dia aja anak Allah, dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya, ya kan? Nah kita pun harus, dia udah sebagai contoh bagi kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengasihi sesama manusia kita dengan setulus-tulus hati kita. Nah, dua, saya sebagai contoh saya adalah mama papa saya sendiri. Mama papa saya itu kalau waktu dari kecil sampai dewasa kita ya, dia itu, saya belum pernah melihat mama papa itu bertengkar, ribut, nggak pernah. Mereka itu tetap membimbing kita itu penuh kasih sayang. Biarpun misalnya kita ada salah apa, mereka nggak pernah marah. Tapi orang tua saya itu mengatakan pelan-pelan sama kita, kasih masukan, jangan begini gitu. Jadi ya saya ngambil contoh itu ya, satu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Nah kedua ya mama papa saya, itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati.